Iki kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. It's on my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nadia dengan NIM 2120303886208098 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usmanur MAG. Adapun pada video ini saya akan membahas satu materi mengenai produksi film bingkai. Adapun pembahasan materi mengenai produksi film bingkai yaitu yang pertama, pengertian produksi film bingkai, yang kedua, pembagian tugas dalam produksi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian produksi film bingkai. Produksi film bingkai adalah suatu kegiatan yang memerlukan langkah-langkah untuk menghasilkan film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan diberi bingkai 2x2 inci dalam satu paket berisi beberapa film bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang dihasilkan lebih bagus. Materi kedua yaitu membahas mengenai pembagian tugas dalam produksi. Pembagian tugas dalam produksi terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu kerabat kerja. Kerabat kerja seperti halnya dalam produksi audio. Dalam produksi film bingkai ini pun diperlukan seorang sutradara yang memimpin produksi dan bertanggung jawab atas baik buruknya hasil produksi. Sutradara perlu dibantu oleh kerabat kerja sebagai berikut. Yang pertama, seorang juru kamera yang terampil dalam menggunakan kamera 35 mm. Yang kedua, seorang atau lebih grafik artis. Yang ketiga, seorang operator yang bertugas membantu sutradara dalam merekam narasi dan musik. Pemain yang akan memperagakan perilaku-perilaku tertentu yang akan diambil gambarnya sebagai model. Yang kedua, pelaksanaan produksi. Dalam membuat program film bingkai, tentunya Anda perlu membuat judul program film yang Anda buat itu. Judul program film bingkai dibuat dengan membuat caption yang bertuliskan judul program. Setelah menentukan judul, langkah selanjutnya yaitu mengambil gambar. Dalam proses pengambilan ini menggunakan lensa kamera yang ditambah dengan lensa close up. Langkah selanjutnya yaitu mengatur letak gambar yang akan dipotret. Atur sedemikian rupa agar terlihat menarik. Sebelum mengambil gambar, perlu diingat bahwa diafragma kamera perlu diatur. Untuk mengambil gambar dengan menggunakan lensa close up, seyogyanya gunakan pembuka lensa atau lens opening berukuran f/8 atau lebih kecil lagi. Untuk mengambil benda, orang, atau peristiwa yang penting yang pengambilannya sukar diulangi lagi, misalnya tempatnya jauh, objeknya orang besar yang sukar ditemui dan sebagainya, bisa
gambar telah selesai, film tersebut perlu segera dibawa ke laboratorium film untuk dikembangkan atau develop proses. Selanjutnya yaitu editing film bingkai. Setelah dikembangkan, film tersebut perlu diedit. Editing dilakukan dengan menggunakan meja editing. Meja editing adalah sebuah meja yang bagian atasnya dibuat dari plastik buram dan memiliki bentuk seperti lampu neon. Di bawah meja dipasang lampu yang cukup terang, sehingga jika lampu dinyalakan, bagian atas meja itu akan menjadi terang. Setelah itu, film yang telah selesai dikembangkan dan dipotong-potong, kemudian diletakkan di atas meja. Jika lampu dinyalakan, kita dapat melihat gambar pada film tadi dengan jelas. Jika gambar yang sama tadi dijajar di atas meja, kita dapat membandingkannya dengan mudah dan dapat memilih gambar yang paling baik. Selanjutnya yaitu memberi bingkai film. Film bingkai supaya mudah diproyeksikan ke layar harus diberi bingkai. Bingkai ini ada yang dibuat dari plastik, ada pula yang dibuat dari karton. Bingkai ini berukuran 5x5 cm. Bagian dalam berjendela dengan ukuran 2x3 cm. Film yang telah dipotong-potong tadi dipasang tepat pada jendela bingkai. Selanjutnya, di atas film tadi dipasang satu bingkai lagi. Dengan begitu, tepi film terjepit 2 bingkai. Sedangkan bagian yang bergambar terpasang rapi di jendela. Bingkai tersebut harus dikunci agar tidak terlepas. Pada bingkai karton, yang digunakan sebagai pengunci ialah lem. Sementara itu, pada bingkai plastik sudah ada lubang-lubang penguncinya. Film-film itu diletakkan dengan urutan sesuai naskah yang telah disusun. Setelah tersusun dengan urut, bingkai tadi diberi nomor. Materi yang terakhir yaitu merekam narasi. Narasi, musik, dan sound effect pada program film bingkai harus sesuai dengan visualnya. Oleh karena itu, dalam merekam bagan audio dari program film bingkai, urutan visual itu harus disesuaikan. Di samping itu, perlu juga diingat bahwa dalam penyajiannya, film bingkai harus diproyeksikan ke layar satu persatu secara berurutan. Pergantian dari bingkai yang satu ke bingkai yang lain itu memakan waktu beberapa detik. Perlu diusahakan supaya narasi berhenti sejenak pada saat pergantian film itu terjadi. Dengan menggunakan alat perekam khusus, pergantian gambar film bingkai ini dapat diatur secara otomatis. Dalam hal ini, tanda bel tersebut tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam penyajiannya nanti harus juga digunakan alat pemutar kaset audio yang khusus juga.